Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke teman-teman, bertemu lagi di video dalam proses pengerjaan Honda Brio yang tadinya warna merah kita rubah menjadi warna black crystal. Nah, ini urut-urutan pekerjaan teman-teman. Mulai dari mobil datang, apa aja yang harus kita lakukan? Yaitu tahap pengamplasan, pendempulan, lanjut dengan tahap surfacer, lanjut dengan pengecetan. Nah, sekarang tahapan finishing, yaitu paint correction. Nah, apa aja yang harus dilakukan dalam proses paint correction? Salah satu yang kita lakukan adalah proses pemolesan. Nah, proses pemolesan itu sebenarnya di dalam pengecetan seperti ini, itu hukumnya opsional aja teman-teman. Jadi boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Nah, syarat-syarat untuk melakukan proses poles itu apabila pengecetan yang kita lakukan ada yang perlu di touch up atau penyempurnaan, yaitu misalnya ada defect, ada yang meler, ataupun ada permukaan yang teksturnya mungkin kurang merata. Nah, itu untuk penyempurnaannya kita lakukan proses pemolesan. Nah, sebenarnya untuk pemolesan itu hukumnya tidak wajib teman-teman. Apabila kita melakukan pengecetan, hasilnya sudah lembut, sudah halus dan rata, pemolesan bisa kita skip. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang pengen belajar teknik dasar pemolesan. Nah, sengaja mobil ini saya poles, saya amplas, walaupun aslinya ini sebenarnya udah halus ya, tapi tetap aja ya, demi teman-teman semua saya akan melakukan proses pemolesan. Nah, dalam proses pemolesan apa aja yang harus kita siapkan? Yang pertama, karena ini cat baru ya, jadi agar teksturnya itu dia lebih rata, tekstur orange peel-nya juga dia lebih halus, yang pastinya kita melakukan pengamplasan. Nah, proses pengamplasan kita lakukan pertama kita siapkan amplas. Di sini saya langsung menggunakan amplas grid 2000 ya. Nah, kenapa saya memilih amplas grid 2000 langsung ya? Karena amplas DMS ini dia menggunakan standar Eropa. Standar Eropa itu lebih kasar dibanding dengan standar brand dari Jepang ya. Misalnya amplas buatan Jepang berarti dia mengikuti standar Jepang. Biasanya standar Jepang itu dia lebih halus. Kalau misalnya standar Jepang grid 1500, apabila teman-teman menggunakan amplas oranye dari DMS itu boleh langsung menggunakan grid 2000, karena grid 2000 dengan grid 1500 standar Jepang itu dia hampir sama, itu yang saya rasakan. Nah, dan juga amplas ini dia memiliki ketajaman yang di atas rata-rata amplas wet sanding pada umumnya. Makanya grid 2000 pun dia udah tajam ya. Nah, setelah diamplas dengan grid 2000 tujuannya untuk meratakan tekstur pada media ya. Lanjut dengan pengamplasan grid selanjutnya. Nah, harusnya setelah 2000 itu diamplas lagi dengan grid 2500. Karena di sini saya kosong stok 2500, saya langsung lompat ke grid 3000. Jadi saya hanya menggunakan dua grid, yaitu grid 2000 dan grid 3000, dan saya rasa ini juga masih masuk. Nah, cuman pada saat pengamplasan 3000 dia memang harus agak sedikit lebih lama, karena untuk menghilangkan sanding mark dari amplas 2000 itu dia agak sedikit lebih lambat ya. Nah, kalau misalnya kita lakukan pengamplasan sesuai dengan tingkatan grid dari brand yang kita pakai, itu dia mungkin akan lebih cepat. Nah, oke. Selain amplas, kita siapkan juga mesin pasti ya. Mesin yang saya gunakan ini rotary dari Metabo. Nah, kemudian lap microfiber yang bersih, jangan lupa untuk kita gunakan nanti. Kemudian obat poles. Nah, teman-teman, obat poles di sini saya menggunakan dari brand DMS. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Di sini ada 5 macam obat poles, apa aja kegunaannya dan apa aja fungsinya. Terus ada busa poles, teman-teman. Nah, di sini ada 3 macam busa poles yang saya gunakan. Di sini udah saya coba semua dan memiliki karakter yang
bermacam-macam karena memang diperuntukkan sesuai dengan fungsinya. Jadi bagi teman-teman yang baru benar-benar belajar ya cara poles itu, pertama-tama kita mempelajari dulu karakter dari alat poles yang kita gunakan. Nah, yang pertama ada busa poles warna putih dari brand DMS. Ini karakternya dia untuk cutting ya. Jadi dia memiliki daya cutting yang lebih agresif. Ini yang paling agresif dan ini yang paling kasar, teman-teman. Ini dikhususkan untuk clear coat HS ya. Jadi kalau teman-teman misalnya paham dengan clear coat yang digunakan, misalnya mobil ini kita tahu dia menggunakan clear coat HS, kemudian setelah descending agar proses cutting lebih cepat, teman-teman boleh menggunakan pad warna putih. Nah, lanjut yang kedua, ini juga sebenarnya untuk cutting ya, cuman dia sedikit di bawah yang warna putih. Nah, kalau ini dia bisa untuk paint correction setelah proses pengecatan dan juga bisa digunakan untuk mobil lama ataupun mobil yang masih cat original pabrikan tanpa descending. Nah, misalnya tanpa descending ya, kita misalnya hanya menghilangkan swirl mark atau baret-baret halus yang seperti sarang laba-laba, kita boleh menggunakan yang warna marun. Nah, ini kelebihannya dia memiliki daya cutting juga yang lumayan bagus ya, daya cutting juga tinggi. Kemudian dia tidak mudah rusak ya, tidak mudah rusak. Dan juga di sini ada yang unik dibanding dengan busa poles yang lain pada umumnya. Di sini dia memiliki velcro lingkaran di dalam. Kemudian di sini ada bagian yang tidak ada velcro-nya. Nah, yang pada bagian ada velcro-nya ini dia support dengan backing pad ukuran 6 in. Nah, jadi pada saat kita pasang, di sini masih ada space. Nah, gunanya untuk mencegah terjadinya benturan ke sudut-sudut yang misalnya agak sulit ya. Takutnya mengenai bagian yang keras nanti akan merusak bodi kendaraan. Nah, gunanya itu supaya pada saat kita miringkan seperti ini dia aman, teman-teman. Nah, dan juga dia memiliki keawetan yang sangat bagus. Ini diklaim sebagai busa poles yang memiliki ketahanan di atas rata-rata busa pad yang ada di pasaran pada umumnya. Oke. Nah, yang selanjutnya untuk step 2. Nah, jadi untuk putih dan warna marun ini dia sama-sama step 1. Cuman yang putih dia lebih agresif. Yang warna marun ini dia sedikit lebih halus ya. Nah, yang selanjutnya ini untuk step terakhir ya. Ini bisa untuk step 2 ataupun step 3. Nah, ini dia lebih halus, lebih lembut. Fungsinya untuk menghilangkan swirl mark, untuk menghilangkan kabut ataupun hologram. Ini bisa. Nah, kemudian kita balik ke obat poles dari DMS. Nah, di sini ada 5 macam, teman-teman. Tetapi secara umum ini dibagi menjadi 3 step. Nah, step yang pertama yaitu step cutting. Di sini ada heavy duty rubbing compound. Nah, ini kalau mau pakai ini pasangannya langsung menggunakan foam pad yang warna marun. Karena dia memiliki tekstur yang kasar, ini yang paling kasar ya di antara obat ini. Jadi kalau dipasangkan dengan warna marun, dia akan menghasilkan daya cutting yang bagus, tetapi tidak menimbulkan swirl mark yang terlalu dalam. Nah, jangan digunakan dengan ini ya teman-teman, karena kalau digunakan dengan pad warna putih, dia akan menghasilkan swirl mark yang terlalu dalam. Nah, oke, lanjut yang warna putih ini masih dalam proses cutting ya. Ini juga masih untuk cutting, ultra fast cut compound. Nah, ini digunakan juga untuk menghilangkan sanding mark dan juga apabila digunakan pada cat lama, misalnya cat ori ya, cat mobil yang masih original, ini bisa menghilangkan swirl mark, baret halus ataupun jamur. Nah, dan juga bisa digunakan untuk
pemolesan kaca, teman-teman. Nah, pasangannya juga bisa menggunakan langsung dengan pad warna marun. Nah, kemudian masuk ke step kedua. Tadi saya menggunakan step kedua masih menggunakan busa marun, tetapi obatnya saya ganti dengan foam dark glass. Ini step kedua saya gunakan tadi. Nah, tujuannya tadi untuk menghilangkan swirl mark, masih untuk menghilangkan swirl mark, untuk menghilangkan hologram kabut. Ini dia lebih lembut ya ketimbang yang ini. Tetapi kalau saya menggunakan ini, dia masih memiliki daya cutting yang agak sedikit lebih tinggi. Nah, kemudian untuk step ketiga, teman-teman. Nah, ini tadi saya step ketiga udah masuk ke busa warna hitam. Cuman obat polesnya tadi masih menggunakan yang ini, foam dark glass. Nah, tadi kalau menggunakan pad yang warna marun, dia masih mampu untuk menghilangkan swirl mark. Sedangkan kalau menggunakan busa warna hitam, dia daya cuttingnya sudah mulai sedikit lebih halus ya. Daya cuttingnya juga sudah mulai tidak terlalu tajam. Nah, dia bisa menaikkan glossy untuk mencerahkan dari permukaan yang kita poles, untuk menghilangkan hologram juga, untuk menghilangkan swirl mark, untuk menaikkan tingkat glossy-nya, itu yang pasti ya. Nah, jadi karena dia masih memiliki daya cutting, nilainya di sini 3 ya. Daya cuttingnya 3, dikombinasikan dengan busa warna hitam, dia masih enak. Nah, satu lagi teman-teman, di sini tadi ini ada premium liquid wax ya. Ini wax teman-teman ya. Kalau tadi saya tidak menggunakan wax. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan wax ini, dia bisa melindungi permukaan cat dari sinar matahari ataupun dari debu. Jadi dia akan memberikan efek semacam efek hidropobik ya, semacam efek daun talas. Nah, tadi saya tidak menggunakan wax karena saya benar-benar ingin hasil yang benar-benar dari pemolesan, bukan mengkilat karena wax ya. Oke, nah tadi step terakhir mungkin bisa dibilang step 4 ya. Saya langsung lompat ke yang warna biru ini. Ini Blue Diamond Enamel Polish. Nah, ini teman-teman untuk mengkilatkan permukaan clear coat. Jadi dia kelihatan seperti basah, teman-teman. Nah, tadi saya aplikasikan menggunakan aplikator seperti ini karena dia encer. Jadi supaya seluruh permukaan yang akan kita poles itu dia tercover, setelah itu baru dipoles tanpa ditunggu ya, langsung kita poles dengan busa warna hitam. Nah, itu tadi hasilnya kurang lebih seperti ini, teman-teman boleh lihat. Yang sebelah kanan ini yang tidak di-sanding dan tidak dipoles. Sedangkan yang sebelah kiri ini yang kita sanding dan kita poles. Jadi di sini dia sudah mengkilat sekali, kelihatan basah, becek. Nah, apalagi ini warna hitam, teman-teman. Ini cocok banget untuk mobil warna hitam karena dia dapat memaksimalkan daya kilat dari mobil kita. Nah, oke teman-teman. Pasti teman-teman ada yang bingung nih. Ini dari sekian macam banyak alat poles dan obat ya, apakah harus digunakan semua? Nah, tentu teman-teman bisa memilih ya, seperti rekomendasi yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman misalnya mayoritas poles after repaint, teman-teman boleh memilih opsi yang pertama, yaitu busa warna marun, kemudian dikombinasikan dengan heavy duty Rabin compound yang warna krem. Kemudian step kedua menggunakan foam dark glass. Nah, ini teman-teman, jadi kombinasinya seperti ini. Kemudian untuk step terakhir, teman-teman boleh menggunakan premium liquid wax atau yang warna biru ini, Blue Diamond. Jadi 3 ini sebenarnya udah cukup.
Nah, satu lagi untuk terakhir memang yang warna hitam ini wajib. Jadi di sini dia ada 3 step. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Nah, ini opsi yang pertama. Kemudian untuk opsi yang kedua, kalau teman-teman sudah menggunakan obat yang warna oranye, yang warna krem, itu yang tidak perlu lagi menggunakan yang ini. Nah, untuk busa yang warna marun, ini bakal yang paling banyak dipakai nanti teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini pengen lebih pemolesan lebih aman ya, saya sarankan memang yang warna marun karena dia lebih multifungsi ketimbang yang warna putih. Karena warna putih ini dikhususkan untuk clear coat HS ataupun VHS. Nah, kalau teman-teman tidak tahu jenis clear yang ada di mobil, misalnya mobil dari pabrikan ya, kita kan nggak tahu tuh apakah dia jenis HS ataupun MS. Udah aja ambil yang warna marun. Untuk kombinasi obat, step 1 boleh menggunakan yang heavy duty rubbing compound ataupun yang ultra fast cut compound. Ini untuk step 1. Kemudian step 2-nya tetap menggunakan foam dark glass untuk busa marun ya. Sedangkan untuk busa warna hitam nanti boleh menggunakan ini juga masih bisa, karena ini juga dia sebenarnya udah halus ya. Udah halus dan juga ini udah minim debu. Minim sekali debunya. Nah, dan step terakhir untuk menaikkan kilatnya biar kelihatan basah, boleh pakai yang Blue Diamond atau yang Premium Liquid Wax. Nah, itu opsi yang kedua. Jadi ini nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk step kedua. Ini yang untuk cutting, ini yang untuk step 2. Kemudian ini untuk step ketiga. Ini untuk opsi kedua teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini aja sebenarnya udah cukup. Nah, ditambah satu lagi untuk step ketiga ini busanya warna hitam. Ini untuk opsi kedua teman-teman. Jadi yang berbeda sebenarnya hanya di obat cuttingnya. Yang ini sama yang ini. Sedangkan sisanya ini sama semua. Nah, kelebihan yang lain teman-teman, dari segi harga obat komponnya ini kalau menurut saya ini yang paling murah di kelasnya di antara brand-brand dari luar ya. Ini benar-benar harganya itu sangat kompetitif. Teman-teman boleh cek nanti toko online-nya, nanti saya cantumkan di link deskripsi. Nah, oke teman-teman. Satu lagi nih ada yang lupa, ini IPA teman-teman. Ini IPA gunanya untuk menghilangkan bekas-bekas obat kompon ya. Jadi untuk memastikan apakah polesan kita itu udah matang atau belum, kita bisa cek, kita bersihkan dulu dengan IPA. Ini dia seperti alkohol ya, isopropil alkohol. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu aja tahapan-tahapan dasar pemolesan ya teman-teman. Karena kalau untuk sampai ke level detailing, saya pun masih terus belajar teman-teman. Karena kalau udah masuk ke level detailing itu banyak banget yang harus kita bahas teman-teman. Bahasanya pun saya juga nggak terlalu paham semua. Semua bahasanya bahasa-bahasa detailing semua. Oke, tapi untuk tahapan dasar, yang penting kita udah bisa kerja dan kerjaan kita juga udah nggak akan malu-maluin lah ya dengan alat yang seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Nanti next video ini kita akan review cat apa yang saya gunakan dan clear apa yang saya gunakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.